Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwaini Muhtar, NIM 2381130 kelas B5, jurusan Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang hukum perkawinan dan kewarisan dalam perspektif Islam. Hukum keluarga Islam mencakup elemen-elemen fundamental mengenai perkawinan, relasi suami istri, perceraian dan pembagian waris. Topik-topik tersebut tidak hanya menjadi aspek privat, tetapi memiliki dimensi sosial yang kuat, sebab berkaitan dengan keberlangsungan keluarga dan tatanan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum pernikahan dan kewarisan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau KHI, serta fikih yang menjadi sumber normatif umat Islam. Oleh sebab itu, pembahasan mendalam mengenai rukun dan syarat perkawinan, konsep sekupu dan hak dan kewajiban pasangan suami istri, ketentuan talak dan khuluk, serta hukum waris yang berlaku di daerah setempat menjadi sangat penting baik dari perspektif teori maupun praktik. Yang pertama, rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan mitsaqan ghalidh, yaitu perjanjian yang sangat kuat sebagaimana termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, yang artinya, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Para ulama sepakat bahwa terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan akad nikah. Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada 5. Calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang terakhir ijab kabul. Dalil-dalil tersebut bersumber dari hadis maupun analisis ulama fikih klasik. Misalnya, kewajiban wali bagi perempuan didasarkan pada hadis Nabi riwayat Abu Daud yang menyatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Hal ini menegaskan adanya struktur legal dalam akad nikah untuk menjaga kepastian dan keteraturan. Syarat sah perkawinan meliputi beberapa ketentuan. Yang pertama, calon suami dan istri tidak berada dalam halangan syar'i, seperti adanya hubungan nasab, persusuan atau musaharah. Yang kedua, adanya kerelaan kedua belah pihak yang didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan tidak boleh dipaksa dalam perkawinan. Yang ketiga, ijab dan kabul harus satu majelis, jelas dan tidak digantungkan pada syarat tertentu. Yang keempat, mahar sebagai kewajiban suami kepada istri. Walaupun mahar bukan rukun nikah, ia merupakan syarat pelengkap yang harus dipenuhi setelah akad sebagai bukti penghormatan suami kepada istri. Dalam konteks negara Indonesia, keabsahan nikah juga ditentukan oleh ketentuan administratif negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keabsahan administratif ini merupakan bentuk penguatan dari prinsip Sadd az-Zariyah, yakni mencegah terjadinya mudarat sosial seperti nikah tanpa pencatatan yang menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Pembahasan yang kedua yaitu sekupu sebagai syarat perkawinan. Sekupu atau kafaah adalah kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam aspek tertentu seperti agama, moralitas, kebebasan, dan status sosial. Mazhab Hanafi dan Hambali menjadikan sekupu sebagai syarat yang berhubungan dengan kemaslahatan perempuan dan keluarganya. Walaupun tidak menjadi syarat sah akad nikah, konsep ini bersumber dari berbagai dalil syar'i. Salah satunya adalah Quran Surah An-Nur ayat 26 yang menyatakan bahwa laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. Ayat ini menggambarkan identitas kecocokan akhlak sebagai pilar keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga, pandangan tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam bersifat saling melengkapi atau komplementer, bukan dominatif. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, mendidik dan melindungi istrinya, serta memperlakukan istri secara baik sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Sebaliknya, istri berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangga, menaati suami dalam hal yang tidak melanggar syariat, serta mengelola rumah tangga. Dalam pandangan saya, hak dan kewajiban pasangan suami istri pada dasarnya dilandasi oleh prinsip muasyarah bil ma'ruf, yakni sikap saling menghargai dan berbuat baik. Prinsip ini memberikan ruang bagi pasangan untuk membangun keluarga dengan pola hubungan yang seimbang dan dialogis. Dalam hukum modern Indonesia, terutama KHI, kedudukan suami dan istri ditempatkan secara setara dalam hal kehormatan, hak atas harta bersama, dan hak untuk mendapat perlakuan adil. Relasi ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mengarah pada kesalingan, bukan ketimpangan. Selanjutnya yaitu talak dan khuluk yang berlaku di Indonesia. Talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami, sedangkan khuluk adalah permintaan cerai oleh istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Di Indonesia, talak hanya sah secara negara bila diucapkan di depan sidang pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Huluk dalam konteks Indonesia juga dilakukan melalui pengadilan. Sistem peradilan memberikan ruang yang adil bagi perempuan yang ingin keluar dari pernikahan yang tidak harmonis. Pemberian kompensasi atau iwadah tidak boleh menjadikan perempuan terbebani secara berlebihan. Dalam pandangan fikih, khuluk merupakan salah satu instrumen perlindungan perempuan, hifzun nafs, dan aturan Indonesia sejalan dengan pandangan tersebut. Di negara Indonesia, sistem ini sangat baik karena mencegah suami menjatuhkan talak secara sewenang-wenang. Talak yang dilakukan tanpa pengawasan negara bisa merugikan perempuan, baik dalam hal hak nafkah, iddah, mut'ah, maupun perlindungan hukum terhadap anak. Dengan mekanisme pengadilan, setiap talak diperiksa alasan dan maslahatnya, sehingga sejalan dengan prinsip Islam untuk mencegah kerusakan atau mafsadah. Pembagian waris di wilayah negara Indonesia, terutama masyarakat muslim, mengikuti sistem hukum waris Islam atau faraid. Pembagian faraid berlandaskan Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai dengan 12, 176 yang menjelaskan secara detail hak-hak ahli waris. Misalkan anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Bukan karena superioritas, tetapi karena tanggung jawab nafkah yang lebih besar. Terima kasih telah bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.